Gereja Katolik Paroki Hati Kudus Tanah Merah mendeklarasikan pernyataan sikap penolakan dengan tegas segala bentuk penyakit masyarakat yang mengakibatkan terganggunya stabilitas keamanan. Ketua Majelis Rakyat Papua Selatan Damianus Katayu melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan dana otonomi khusus (Otsus) di 4 kabupaten di wilayah Papua Selatan. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Saudara dok semua. Senang sekali kita kembali berjumpa dalam tayangan Info Digul edisi hari ini, Kamis 18 Desember 2025. Selain topik berita tadi, sejumlah berita akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Romana Agnesia Barmase, inilah Info Digul selengkapnya. Bapak, Mama, dan Saudara dong semua, kita ke berita pertama. Gereja Katolik Paroki Hati Kudus Tanah Merah mendeklarasikan pernyataan sikap penolakan dengan tegas segala bentuk penyakit masyarakat yang mengakibatkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban umum, termasuk perputaran ekonomi di masyarakat Kabupaten Bovendigul. Pernyataan sikap tegas yang dibacakan di Aula Paroki Hati Kudus Tanah Merah turut dihadiri oleh para pejabat pemerintah daerah Kabupaten Bovendigul bersama perwakilan dari Polres dan Kodim 1711 Bovendigul beserta pastor dan umat Paroki Hati Kudus Tanah Merah. Dalam pernyataan sikap tersebut disampaikan dengan tegas penolakan terhadap segala bentuk penyakit masyarakat yang mengakibatkan rusaknya moral dan akhlak generasi muda sehingga menghambat pembangunan sumber daya manusia di Bovendigul yang unggul dan berkualitas. Selain itu, penyakit masyarakat tersebut juga mengakibatkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban umum, termasuk mengganggu perputaran ekonomi di masyarakat. Sebelum membacakan deklarasi, Pastor Paroki Hati Kudus Tanah Merah, Yakob Taufan, MSC, mengutarakan bahwa pernyataan sikap tersebut merupakan bentuk pertobatan dan kepedulian terhadap kebaikan bersama di Kabupaten Bovendigul. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu bekerja luar biasa mempersiapkan terselenggaranya kegiatan perlombaan yang akan kita buka secara resmi pada kesempatan ini. Juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah daerah dan Forkopimda, pihak TNI, pihak Polri bersama seluruh elemen masyarakat. Adapun beberapa poin yang disampaikan saat deklarasi tersebut adalah menolak dengan tegas peredaran miras dan narkoba, maraknya prostitusi yang berkedok rumah makan, menjamurnya perjudian di setiap sudut kota Tanah Merah, terutama Rolex, serta pembelian dan penimbunan BBM secara ilegal. Sehingga kami menolak dengan tegas. Satu, peredaran miras dan narkoba secara ilegal. Dua, maraknya prostitusi yang berkedok rumah makan. Tiga, menjamurnya perjudian di setiap sudut kota Tanah Merah, terutama Rolex. Empat, pembelian dan penimbunan BBM bersubsidi secara ilegal. Tim Liputan Digul TV melaporkan. Bapak, Mama, dan Saudara dong semua, pemerintah daerah Kabupaten Bovendigul membuka secara resmi rangkaian lomba yang diselenggarakan oleh Paroki Hati Kudus Tanah Merah menyongsong Pesta Natal tahun 2025. Menyongsong Pesta Natal tahun 2025, Paroki Hati Kudus Tanah Merah menyelenggarakan beberapa mata lomba dengan melibatkan anak-anak dan kaum muda serta orang dewasa. Berbagai mata lomba yang melibatkan umat Paroki Hati Kudus Tanah Merah tersebut dibuka secara resmi oleh Bupati Bovendigul.
yang diwakili oleh staf ahli bidang pemerintahan, hukum, dan politik Ulos Anumbon. Ulos Anumbon mengatakan bahwa lomba yang diselenggarakan bukan hanya menjadi bagian dari persiapan menyambut Natal, tetapi juga menjadi sarana mempererat persaudaraan, kebersamaan, dan semangat persatuan di tengah umat dan masyarakat Kabupaten Bovendigul. Saya menyampaikan apresiasi kepada Pastor Paroki, Dewan Paroki, dan panitia pelaksanaan, serta seluruh umat yang telah berinisiatif dan bekerja keras menyelenggarakan kegiatan ini. Kegiatan lomba seperti ini bukan hanya menjadi bagian dari persiapan menyambut Natal, tetapi juga menjadi sarana mempererat persaudaraan, kebersamaan, dan semangat persatuan di tengah umat dan masyarakat Kabupaten Bovendigul. Staf ahli juga berpesan agar para peserta dapat mengikuti perlombaan dengan penuh semangat, menjunjung tinggi sportivitas, kejujuran, dan kebersamaan, sebab menang atau kalah bukanlah tujuan utama, tetapi bagaimana belajar berproses dan mempererat tali persaudaraan di antara sesama. Sementara itu, Pastor Paroki Hati Kudus Tanah Merah, Jakob Taufan MSC, menyampaikan rasa terima kasih kepada berbagai pihak yang terlibat dalam menyelenggarakan kegiatan tersebut, termasuk pemerintah daerah maupun TNI Polri. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu bekerja luar biasa mempersiapkan terselenggaranya kegiatan perlombaan yang akan kita buka secara resmi pada kesempatan ini. Tim Liputan Digul TV melaporkan. Bapak, Mama, dan Saudara dong semua, jangan kemana-mana. Sesaat lagi Info Digul akan kembali, tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduannomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, Penipuan merajalela. hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online?
Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545. Terima kasih Bapak Mama dan Saudara dong semua, Anda masih bersama kami. Kita kembali ke info selanjutnya. Ketua Majelis Rakyat Papua Selatan Damianus Katayu melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan dana otonomi khusus (OTSUS) di 4 kabupaten di wilayah Papua Selatan. Rapat monitoring ini bertujuan untuk memastikan dana otonomi khusus benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan orang asli Papua. Kegiatan monitoring dan evaluasi penggunaan dana otonomi khusus oleh Majelis Rakyat Provinsi Papua Selatan di 4 kabupaten, diantaranya Kabupaten Bovendigul, Mapi, Asmat, dan Merauke. Kegiatan ini merupakan bagian dari tugas dan kewenangan MRP dalam mengawasi pelaksanaan otonomi khusus, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang OTSUS Nomor 2 Tahun 2021. Dalam keterangannya, Damianus menilai pelaksanaan program OTSUS berdasarkan 4 aspek utama, yakni Papua Cerdas, Papua Sehat, dan Papua Kreatif, dan Papua Infrastruktur. Keempat indikator ini menjadi tolak ukur untuk menilai sejauh mana OTSUS berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Kalau kita bicara kesejahteraan ini sesuatu yang abstrak, tapi untuk dikonkretkan itu masing-masing OPD harus melakukan program-program. Kegiatan monitoring hari ini yang dilakukan oleh MRP itu sesuai dengan tugas kewenangan kami dalam PP 107 tentang prinsip pengawasan. Dan hari ini kami lakukan Bovendigul, Mapi, Asmat maupun Merauke sendiri. Itu kami lakukan monitoring untuk ini. Satu hari kami Bovendigul kami monitoring gereja, dan setelah kami dapat data besok kami akan turun lihat di lapangan. Demikian. Tapi harapan saya, seperti di beberapa kesempatan saya selalu sampaikan bahwa tidak boleh ada OTSUS jilid 3. Maka OTSUS jilid 2 ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk bagaimana kita dorong betul-betul program yang menyentuh langsung pada orang asli Papua. Kalau itu untuk orang asli Papua berikan. Ketua MRP Papua Selatan menyampaikan kesejahteraan masyarakat memang bersifat abstrak, namun dapat diukur melalui program nyata yang dijalankan oleh masing-masing organisasi perangkat daerah. Ia juga menekankan pentingnya transparansi, termasuk penandaan pada setiap pembangunan fisik yang dibiayai dari dana OTSUS, serta mendorong fokus anggaran pada pembiayaan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Sementara itu, Ketua MRP Papua Selatan juga menyampaikan hasil monitoring dan rekomendasi kepada pemerintah daerah Provinsi Papua Selatan melalui musyawarah perencanaan pembangunan OTSUS agar menjadi bahan perbaikan dalam perencanaan anggaran ke depan. Dirinya berharap pengelolaan dana OTSUS ke depan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan dan evaluasi, sehingga OTSUS benar-benar menjadi milik dan dirasakan manfaatnya oleh orang asli Papua. Tim Liputan, Digul TV, Andri melaporkan. Selain itu, Bapak Mama dan Saudara dong semua, Fraksi Gerakan Nasional Indonesia Sejahtera DPRK Bovendigul menyampaikan pandangan fraksi dalam rapat paripurna terhadap RPJMD 2025-2029, Raperda Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Raperda Pembentukan Badan Pendapatan Daerah, dengan menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang terpadu, taat hukum, dan selaras dengan sistem perencanaan nasional. Fraksi Gerakan Nasional Indonesia Sejahtera (GANIS) DPRK Kabupaten Bovendigul dalam rapat paripurna menyampaikan pandangan fraksi terhadap pembahasan RPJMD Kabupaten Bovendigul tahun 2025-2029 bersama Raperda Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Raperda Pembentukan Badan Pendapatan Daerah, dengan menegaskan bahwa seluruh rancangan kebijakan tersebut harus disusun secara berjenjang, taat asas hukum, dan saling terintegrasi guna mendukung arah pembangunan daerah yang sejalan dengan visi misi kepala daerah serta sistem perencanaan pembangunan nasional.
Dalam membacakan pandangan fraksi, Ganis, Tetol Petrus Nikodemus mengatakan, penyelenggaraan otonomi khusus dan tugas perbantuan, maka kabupaten diberi kewenangan dalam membentuk dan menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud disusun secara berjenjang, meliputi rencana pembangunan jangka panjang daerah RPJPD, rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD, dan rencana kerja pemerintah RKPD. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Pasal 5 Ayat 2, bahwa dokumen RPJMD merupakan penjabaran visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan menjadi pedoman dalam menyusun rencana kerja pemerintah daerah RKPD dan menjadi arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Bovendigul. Dalam menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas peraturan, maka kabupaten diberi kewenangan dalam membentuk dan menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah sebagai mana dimaksud disusun secara berjenjang mengikuti rencana pembangunan jangka panjang daerah RPJMD, rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD, dan rencana kerja pemerintah daerah RKPD. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 pada Pasal 5 Ayat 2 bahwa dokumen RPJMD merupakan penjabaran visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan menjadi pedoman dalam menyusun rencana kerja pemerintah daerah RKPD dan menjadi arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Bovendigul. Lebih lanjut, Petrus menambahkan bahwa pembentukan produk hukum daerah mengatur ketentuan mengenai tata cara yang baik dan jelas, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta didasarkan pada pemikiran bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, maka segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, berbangsa, dan bernegara, termasuk pemerintah harus didasarkan atas asas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Selain itu, fraksi Ganis juga menyoroti pentingnya pembentukan produk hukum daerah yang disusun melalui tata cara yang baik, jelas, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Petrus, hal tersebut didasarkan pada prinsip bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, maka seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, termasuk penyelenggaraan pemerintahan, harus didasarkan pada asas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Ia juga menegaskan bahwa kehidupan bernegara yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menuntut agar setiap produk hukum dibentuk melalui mekanisme yang benar, sehingga menghasilkan peraturan daerah yang berkualitas dan memiliki kepastian hukum. Sistem hukum nasional yang berlaku di Indonesia dengan semua elemen yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Artinya bahwa produk hukum yang dibentuk dengan tata cara yang baik, yang tentunya membawa dampak pada produk hukum yang berkualitas, dan fraksi Ganis mengarahkan agar dalam pembentukan rencana peraturan daerah tentang pembentukan badan pendapatan daerah perlu dilakukan evaluasi dan analisis terhadap peraturan yang terkait, baik secara vertikal maupun horizontal, agar peraturan-peraturan yang dilakukan terhadap rancangan peraturan daerah ini menjadi dasar dalam merumuskan pembentukan badan pendapatan daerah Kabupaten Bovendigul. Terkait Raperda tentang pembentukan Badan Pendapatan Daerah, fraksi Ganis berharap agar pemerintah daerah terlebih dahulu melakukan evaluasi dan analisis secara menyeluruh terhadap peraturan-peraturan yang berkaitan, baik secara vertikal maupun horizontal. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan.
Pemirsa, setelah mempertimbangkan seluruh pandangan dan rekomendasi, fraksi golongan karya DPR Bovendigul menyatakan menerima dan mendukung penetapan peraturan daerah tentang penyelenggaraan bantuan hukum tahun 2025, serta perubahan ketiga atas peraturan daerah nomor 5 tahun 2016 guna memperkuat pelayanan publik dan tata kelola pemerintah daerah. Fraksi golongan karya DPR Bovendigul menyatakan menerima dan mendukung penetapan rancangan peraturan daerah Kabupaten Bovendigul tahun 2025 tentang penyelenggaraan bantuan hukum serta peraturan daerah tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah nomor 5 tahun 2016 mengenai pembentukan dan susunan perangkat daerah sebagai langkah strategis memperkuat kepastian hukum, meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah dan mendorong kesejahteraan masyarakat. Dalam membacakan pandangan fraksi, Oral Brunner Leleng mengatakan, mempertimbangkan seluruh pandangan, catatan, dan rekomendasi, fraksi golongan karya DPR Bovendigul menyatakan menerima dan mendukung rancangan peraturan daerah Kabupaten Bovendigul tahun 2025 tentang penyelenggaraan bantuan hukum untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Ia berharap peraturan daerah ini dapat menjadi landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan bantuan hukum yang berkualitas dan berkeadilan di Kabupaten Bovendigul, serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Dengan mempertimbangkan seluruh pandangan, catatan, dan rekomendasi tersebut, fraksi golongan karya DPR Bovendigul menyatakan menerima dan mendukung rancangan peraturan daerah Kabupaten Bovendigul tahun 2025 tentang penyelenggaraan bantuan hukum untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Kami berharap peraturan daerah yang dapat menjadi landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan bantuan hukum yang berkualitas dan berkeadilan di Kabupaten Bovendigul serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa setelah melalui serangkaian pembahasan, penelitian dan diskusi yang mendalam, fraksi Golkar DPR Bovendigul menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah atas inisiatif penyusunan Raperda ini. Dirinya menyadari bahwa Raperda ini memiliki urgensi yang tinggi dalam rangka menjamin akses keadilan bagi seluruh warga negara, khususnya masyarakat di Kabupaten Bovendigul, dan mewujudkan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang hukum. Selain itu, Oral juga menegaskan bahwa dengan mempertimbangkan seluruh pandangan, catatan, dan rekomendasi, dengan mempertimbangkan seluruh pandangan, catatan, dan rekomendasi tersebut, fraksi golongan karya menyatakan menerima dan mendukung peraturan daerah Kabupaten Bovendigul tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah Kabupaten Bovendigul nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah untuk ditetapkan dan dilaksanakan. Kami berharap peraturan daerah ini dapat menjadi momentum bagi peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Bovendigul serta memberikan kontribusi positif bagi peningkatan. Namun demikian, fraksi Golkar turut menyampaikan sejumlah catatan dan rekomendasi agar implementasi peraturan daerah tersebut berjalan optimal. Di antaranya mendorong pemerintah daerah untuk segera menetapkan peraturan bupati tentang struktur organisasi, penjabaran tugas pokok dan fungsi, serta tata kerja Baperinda, Bapeda, dan BPKAD paling lambat 3 bulan sejak Perda diundangkan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 19A. Fraksi Golkar juga menekankan pentingnya memastikan proses transisi penataan kelembagaan dan personal berjalan secara mulus agar tidak mengganggu pelayanan publik, melakukan sosialisasi secara intensif kepada seluruh perangkat daerah dan masyarakat, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di Baperinda dan Bapenda agar mampu menjalankan tugas secara profesional dan akuntabel. Dengan dukungan tersebut, fraksi Golkar berharap kedua peraturan daerah yang ditetapkan benar-benar dapat menjawab kebutuhan masyarakat dan memperkuat tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bovendigul. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak, Mama, dan Saudara dong semua, jangan kemana-mana, sesaat lagi Info Digul akan kembali, tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang.
tabunganku berkurang. Teman-temanku hilang. Kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduannomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita kembali ke info selanjutnya. Fraksi Perjuangan Demokrat Pembangunan Nasional DPRK Bovendigul menilai pengelolaan pendapatan daerah masih terkendala, fragmentasi kewenangan antar OPD, dan mendorong pembentukan Badan Pendapatan Daerah, sekaligus menyatakan menerima dan menyetujui perubahan ketiga Raperda nomor 6 tahun 2016 tentang perangkat daerah untuk menetapkan menjadi perda. Fraksi Perjuangan Demokrat Pembangunan Nasional PDPN DPRK Kabupaten Bovendigul menyoroti lemahnya pengelolaan pendapatan daerah akibat fragmentasi kewenangan antar OPD dalam pandangan fraksi terhadap perubahan ketiga Raperda nomor 6 tahun 2016 tentang perangkat daerah. Selain itu, fraksi PDPN menegaskan pandangan pembentukan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) serta menyatakan menerima dan menyetujui rancangan awal RPJMD
2025-2029 dan Raperda Produk Hukum untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Dalam membacakan pandangan fraksi PDPN, Ketua Fraksi Benyamin Anumbon menegaskan, fraksi PDPN berpendapat bahwa sudah waktunya pemerintah Bovendigul di bawah pimpinan Bupati dan Wakil Bupati memberikan perhatian sungguh-sungguh dan memperkuat kelembagaan yang terintegrasi, fokus dan profesional dalam mengelola pendapatan daerah. Melalui pembentukan Badan Pendapatan Daerah Bapenda dengan harapan mampu mengoptimalkan penerimaan daerah melalui reformasi kelembagaan, perbaikan sistem, dan peningkatan kualitas pelayanan yang wajib pajak. Fraksi PDPN berpendapat bahwa sudah waktunya Bovendigul di bawah pimpinan Bupati dan Wakil Bupati memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dan memperkuat kelembagaan yang terintegrasi, fokus dan profesional dalam mengelola pendapatan daerah. Pendapatan daerah melalui pembentukan Badan Pendapatan Daerah Bapeda dengan harapan mampu mengoptimalkan penerimaan daerah melalui reformasi kelembagaan, perbaikan sistem dan peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak. Lebih lanjut, ia menegaskan fraksi PDPN mencermati pengelolaan pendapatan daerah di banyak wilayah, termasuk Bovendigul, yang selama ini masih menghadapi beragam tantangan. Kendala utama adalah fragmentasi kewenangan di mana fungsi-fungsi esensial seperti perencanaan, pemungutan, penagihan, dan pengawasan pada setiap OPD sering terhambat pada koordinasi. Ia juga mengungkapkan fraksi PDPN menerima dan menyetujui rancangan awal tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kabupaten Bovendigul tahun 2025-2029, rancangan peraturan daerah Raperda tentang produk hukum, dan perubahan ketiga rancangan peraturan daerah nomor 6 tahun 2016 tentang perangkat daerah Kabupaten Bovendigul untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Selanjutnya, fraksi PDPN menerima dan menyetujui rancangan awal tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kabupaten Bovendigul tahun 2025-2029, rancangan peraturan daerah tentang hukum dan perubahan ketiga rancangan peraturan daerah nomor 9 tahun 2016 tentang perangkat daerah Kabupaten Bovendigul untuk ditetapkan menjadi Fraksi PDPN berharap seluruh regulasi yang ditetapkan nantinya dapat menjadi landasan kuat dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah, meningkatkan pendapatan daerah, serta mendorong percepatan pembangunan yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bovendigul. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama dan Saudara dong semua, kelompok khusus DPRK Kabupaten Bovendigul menilai target penurunan kemiskinan dalam rancangan awal RPJMD 2025-2029 realistis, namun memerlukan kerja keras dan fokus pada sektor real. Kelompok khusus DPRK Bovendigul menilai target kemiskinan dalam rancangan RPJMD 2025-2029 realistis. Pencapaiannya bergantung pada kerja keras, ekonomi inklusif, dan fokus membangun sektor pertanian serta perikanan sebagai penyokong ekonomi terbesar daerah. Dalam membacakan pandangan akhir kelompok khusus terhadap rancangan awal RPJMD 2025-2029, Wakil Ketua Kelompok Khusus Renya Awam Ayarob mengatakan, angka kemiskinan yang tertera dalam RPJMD 2025-2029 tercatat pada posisi tahun 2025, yaitu sebesar 19,80%. Angka proyeksi yang ingin dicapai di tahun 2026 adalah sebesar 19,08%, sehingga diharapkan tingkat kemiskinan personil dapat menurun 0,72%. Angka ini cukup realistis namun harus dipacu dengan kerja keras bersama. Strategi pertumbuhan ekonomi inklusif yang berpusat pada rakyat tentunya akan menjadi barometer utama dalam mencapai harapan dan tujuan. Ekonomi inklusif yaitu justru proses pertumbuhan ekonomi yang menjamin kesetaraan akses terhadap seluruh hasil pembangunan ekonomi bagi semua segmen sosial tanpa melihat keadaan masing-masing individu. Angka kemiskinan yang tertera dalam RPJMD tahun 2025-2029 tercatat pada posisi tahun 2025 yaitu sebesar 9,80%. Angka proyeksi yang ingin dicapai di tahun 2026 adalah
Lebih lanjut, Renye menegaskan bahwa angka PDRB dari sektor pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan sebagai penyumbang pertumbuhan ekonomi daerah terbesar, yaitu sebesar 26%. Sehingga sudah barang tentu sektor real ini harus menjadi primadona utama perhatian pemerintah daerah dalam memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Kelompok khusus DPR Kabupaten Digul berharap pemerintah daerah dapat menindaklanjuti masukan tersebut dengan kebijakan yang tepat sasaran, berkelanjutan, dan berpihak pada penguatan ekonomi masyarakat akar rumput. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak, Mama, dan saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi tadi, sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam persaudaraan kita, Nuk Bagen, Gup Bagenep, Gup Bagenep, Nuk Bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Romana Agnesya Barmasi mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.